Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan juga Bapak Kesudaso yang terhormat selaku dosen mata kuliah pelatihan dan pengembangan. Sebelum itu kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Saya Fazia Nur Anissa Syazara. Saya Agnes Agustina Putri. Saya Putri Awalia. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami mengenai evaluasi program pelatihan dan juga pengembangan. Langsung saja, materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Nah, dalam sebuah organisasi, pelatihan ini merupakan salah satu cara nih yang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, pelatihan aja tuh nggak cukup. Organisasi juga perlu nih mengetahui apakah pelatihan tersebut itu memberikan dampak yang efektif sesuai kebutuhan dan juga memberikan dampak yang nyata bagi peserta maupun organisasi ataupun perusahaan. Nah, oleh karena itu, evaluasi pelatihan ini juga menjadi hal yang sangat penting nih karena dapat membantu organisasi menilai keberhasilan program pelatihannya dan menentukan langkah selanjutnya untuk seperti apa. Kemudian ada dampak jika tidak ada evaluasi pelatihan. Yang pertama, pelatihan tidak tepat sasaran karena bisa aja materi yang diberikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan atau bahkan kurangnya coaching yang profesional bagi para peserta. Kemudian kompetensi peserta tidak meningkat, yaitu yang dimana yang tadi sebelumnya telah dibicarakan bahwa bisa saja kompetensi ini tidak meningkat dikarenakan satu dan lain hal seperti materi yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian organisasi juga kehilangan data nih untuk perbaikan program. Yang terakhir itu anggaran dan waktu pelatihan menjadi sia-sia karena tidak mencapai target atau tidak mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan itu sendiri. Baik, materi Baik, saya akan menjelaskan mengenai proses evaluasi pelatihan dan evaluasi hasil pelatihan. Di mana yang pertama proses evaluasi pelatihan itu bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal peserta dan kebutuhan pelatihan. Metode yang digunakan biasanya itu berupa press-test, kuesioner, dan wawancara singkat. Manfaatnya agar materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan peserta. Berikutnya evaluasi selama pelatihan, di mana dilakukan untuk memantau proses belajar peserta. Metode yang dapat digunakan itu kuis, observasi praktik, dan feedback instruktur dan diskusi interaksi. Terus evaluasi ini membantu instruktur mengetahui kesulitan peserta sehingga metode pembelajaran dapat disesuaikan. Berikutnya ada evaluasi setelah pelatihan, di mana bertujuan untuk menilai hasil akhir pelatihan dan dampaknya terhadap pekerjaan. Terus metode yang digunakan post-test, simulasi praktik, dan kuesioner kepuasan. Berikutnya hasil pelatihan, di mana evaluasi digunakan untuk menilai peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta setelah mengikuti pelatihan. Terus lalu ada level team. Level team ini digunakan untuk melihat apakah pelatihan meningkatkan kerjasama, komunikasi, dan produktivitas tim. Lalu ada level organisasi
pengembangan produktivitas, efisien, dan ROI. Metode evaluasi, di mana metode evaluasi ini menggunakan beberapa metode. Yang pertama ada metode kuantitatif, menggunakan angka atau data seperti tes, skor, atau KPI. Lalu ada metode kualitatif, menggunakan observasi, wawancara, dan diskusi untuk melihat perubahan perilaku peserta. Lalu ada riset method, menggunakan kuantitatif dan kualitatif agar hasil evaluasi lebih lengkap dan akurat. Dengan evaluasi yang dilakukan secara bertahap dan sistematis, organisasi dapat mengetahui apakah pelatihan benar-benar efektif dan berdampak nyata. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai desain evaluasi dan kesesuaian program pelatihan atau program fit dengan teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai desain evaluasi pelatihan dan kesesuaian program pelatihan. Yang pertama, desain evaluasi pelatihan. Desain evaluasi adalah tahap perencanaan evaluasi agar proses penilaian berjalan secara sistematis, valid, dan sesuai dengan tujuan pelatihan. Prinsip desain evaluasi. Terdapat beberapa prinsip dalam desain evaluasi, yaitu yang pertama validitas, artinya evaluasi harus mengukur hal yang tepat. Reliabilitas, yaitu hasil evaluasi harus konsisten. Objektivitas, berarti evaluasi bebas dari bias. Dan kesesuaian, yaitu evaluasi harus relevan dengan tujuan organisasi. Komponen desain evaluasi. Komponen desain evaluasi meliputi tujuan evaluasi, indikator keberhasilan, metode evaluasi, instrumen evaluasi, dan waktu evaluasi. Baik, saya akan yang kedua, kesesuaian program pelatihan. Yang pertama ada kompetensi fit, yaitu pelatihan harus sesuai dengan kebutuhan kompetensi peserta dan organisasi. Yang kedua, partisipan fit. Materi dan metode pelatihan harus sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta. Yang ketiga, organisasional fit, yaitu program pelatihan juga harus mendukung tujuan dan strategi organisasi. Kesimpulannya, dari pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa evaluasi program pelatihan sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengembangan sumber daya manusia. Evaluasi membantu organisasi mengetahui keberhasilan pelatihan, memperbaiki kekurangan program, dan memastikan pelatihan memberikan dampak yang nyata bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan juga Bapak yang kesedasan terhormat selaku dosen mata kuliah pelatihan dan pengembangan. Sebelum itu, kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Saya Fazil Pranisa Zara. Saya Nasa Husna Putri. Saya Putri Awalia. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami mengenai evaluasi program pelatihan dan juga pengembangan. Nah, dalam sebuah organisasi, pelatihan ini sangat penting nih, apalagi pelatihan bagaimana cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, pelatihan aja tidak cukup, teman-teman. Nah, organisasi juga perlu mengetahui nih, apakah pelatihan ini tuh benar-benar efektif sesuai dengan kebutuhan dan juga memberikan dampak nyata nih bagi peserta maupun perusahaan atau organisasi itu sendiri. Nah, oleh karena itu, pelatihan evaluasi ini menjadi yang sangat penting karena dapat membantu organisasi untuk menilai keberhasilan program pelatihan dan juga menentukan langkah selanjutnya untuk seperti apa. Nah, lanjut aja ke materi yang pertama, teman-teman. Baik, langsung saja materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Nah, dalam sebuah organisasi, pelatihan ini merupakan salah satu cara nih yang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, pelatihan aja tidak cukup. Organisasi juga perlu nih mengetahui apakah pelatihan tersebut itu memberikan dampak yang efektif sesuai kebutuhan dan juga memberikan dampak yang nyata bagi peserta maupun organisasi ataupun perusahaan. Nah, oleh karena itu, evaluasi pelatihan ini juga menjadi hal yang sangat penting nih karena dapat membantu organisasi menilai keberhasilan program pelatihannya dan menentukan langkah selanjutnya untuk seperti apa. Nah, yang pertama ini ada pengertian dari evaluasi pelatihan. Evaluasi pelatihan sendiri ini adalah proses yang sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan juga relevansi yang diberikan kepada peserta dalam mencapai tujuan individu maupun organisasi. Nah, evaluasi itu gak cuma hanya formalitas aja loh, tapi menjadi alat nih yang penting
penting untuk mengetahui apakah pelatihan ini benar-benar memberikan manfaat atau malah menjadi menghabiskan waktu dan juga membuang biaya. Nah, kenapa sih evaluasi pelatihan itu penting? Yang pertama, untuk mengukur pencapaian tujuan pelatihan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah peserta ini mengalami peningkatan pengetahuan atau malah menurunkan pengetahuan dan juga keterampilan. Kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan yang dimana apakah program ini untuk dilanjut, di stop, atau bahkan harus diperbaiki. Kemudian memastikan nih pelatihan ini sesuai dengan kebutuhan organisasi atau tidak. Lalu mendukung penggunaan anggaran secara efektif dan efisien agar tidak membuang waktu, membuang biaya yang sangat banyak juga. Kemudian ada manfaat evaluasi pelatihan itu sendiri. Yang pertama, untuk mengetahui efektivitas pelatihan. Yang kedua, untuk mengukur dampak terhadap kinerja individu maupun tim. Yang ketiga, menjadi bahan perbaikan program pelatihan. Kemudian untuk meningkatkan kualitas pelatihan di masa mendatang. Yang terakhir itu meningkatkan motivasi peserta karena pelatihan ini terasa lebih bermanfaat bagi individu. Kemudian ada dampak jika tidak ada evaluasi pelatihan. Yang pertama, pelatihan tidak tepat sasaran karena bisa aja materi yang diberikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan atau bahkan kurangnya coaching yang profesional bagi para peserta. Kemudian kompetensi peserta tidak meningkat, yaitu yang dimana yang tadi sebelumnya telah dibicarakan bahwa bisa saja kompetensi ini tidak meningkat dikarenakan satu dan lain hal seperti materi yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian organisasi juga kehilangan data nih untuk perbaikan program. Yang terakhir itu anggaran dan waktu pelatihan menjadi sia-sia karena tidak mencapai target atau tidak mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan itu sendiri. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya ini Agnes. Baik, saya akan menjelaskan mengenai proses evaluasi pelatihan dan evaluasi hasil pelatihan. Di mana yang pertama, proses evaluasi pelatihan itu bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal peserta dan kebutuhan pelatihan. Metode yang digunakan biasanya itu berupa press-test, kuesioner, dan wawancara singkat. Manfaatnya agar materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan peserta. Berikutnya evaluasi selama pelatihan, di mana dilakukan untuk memantau proses belajar peserta. Metode yang dapat digunakan itu kuis, observasi praktik, dan feedback instruktur dan diskusi interaksi. Terus evaluasi ini membantu instruktur mengetahui kesulitan peserta sehingga metode pembelajaran dapat disesuaikan. Berikutnya ada evaluasi setelah pelatihan, di mana bertujuan untuk menilai hasil akhir pelatihan dan dampaknya terhadap pekerjaan. Terus metode yang digunakan post-test, simulasi praktik, dan kuesioner kepuasan. Berikutnya ada evaluasi hasil pelatihan, di mana evaluasi digunakan untuk menilai peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta setelah mengikuti pelatihan. Terus lalu ada level team. Level team ini digunakan untuk melihat apakah pelatihan meningkatkan kerjasama, komunikasi, dan produktivitas tim. Lalu ada level organisasi, di mana bertujuan untuk menilai dampaknya pelatihan terhadap pencapaian tujuan perusahaan seperti meningkatkan produktivitas, efisien, dan ROI. Lalu ada metode evaluasi, di mana metode evaluasi ini menggunakan beberapa metode. Yang pertama ada metode kuantitatif, menggunakan angka atau data seperti tes, skor, atau KPI. Lalu ada metode kualitatif, menggunakan observasi, wawancara, dan diskusi untuk melihat perubahan perilaku peserta. Lalu ada riset method, menggunakan kuantitatif dan kualitatif agar hasil evaluasi lebih lengkap dan akurat. Dengan evaluasi yang dilakukan secara bertahap dan sistematis, organisasi dapat mengetahui apakah pelatihan benar-benar efektif dan berdampak nyata. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai desain evaluasi dan kesesuaian program pelatihan atau program fit dengan teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai desain evaluasi pelatihan dan kesesuaian program pelatihan. Yang pertama, desain evaluasi pelatihan. Desain evaluasi adalah tahap perencanaan evaluasi agar proses penilaian berjalan secara sistematis, valid, dan sesuai dengan tujuan pelatihan. Prinsip desain evaluasi
evaluasi. Terdapat beberapa prinsip dalam desain evaluasi, yaitu yang pertama validitas, artinya evaluasi harus mengukur hal yang tepat. Reliabilitas, yaitu hasil evaluasi harus konsisten. Objektivitas, berarti evaluasi bebas dari bias. Dan kesesuaian, yaitu evaluasi harus relevan dengan tujuan organisasi. Komponen desain evaluasi. Komponen desain evaluasi meliputi tujuan evaluasi, indikator keberhasilan, metode evaluasi, instrumen evaluasi, dan waktu evaluasi. Yang kedua, kesesuaian program pelatihan. Yang pertama ada kompetensi fit, yaitu pelatihan harus sesuai dengan kebutuhan kompetensi, peserta, dan organisasi. Yang kedua, partisipan fit. Materi dan metode pelatihan harus sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta. Yang ketiga, organisasional fit, yaitu program pelatihan juga harus mendukung tujuan dan strategi organisasi. Kesimpulannya, dari pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa evaluasi program pelatihan sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengembangan sumber daya manusia. Evaluasi membantu organisasi mengetahui keberhasilan pelatihan, memperbaiki kekurangan program, dan memastikan pelatihan memberikan dampak yang nyata bagi kinerja. Baik, itu adalah materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Sebelumnya, mungkin ada beberapa teman-teman masih kurang memahami, yaitu di metode evaluasi program FIT, di mana itu ada metode kuanti, kualitatif, dan juga gabungan. Jadi, metode kuanti ini itu seperti survei ataupun menyebarkan kuesioner dengan skala Likert. Misalkan ada pertanyaan dalam kuesioner itu mengenai materi ini, pelatihan ini relevan dengan pekerjaan saya atau tidak. Nanti menggunakan skala Likert. Yang pertama itu ada jawaban setuju, kurang setuju, sangat setuju, atau sangat tidak setuju. Nah, kemudian analisis KPI dan produktivitas sebelum pelatihan. Jadi di sini itu berdasarkan data dari perusahaan dari waktu ke waktu sehingga lebih relevan dan juga jelas. Kemudian di sini ada kualitatif, di mana wawancara nih peserta dan juga supervisor, jadi lebih memahami lebih secara langsung. Kalau misalkan kualitatif, kemudian ada gabungan, yang dimana gabungan ini menggunakan gabungan dari seluruhnya objek, bisa menggunakan wawancara, kemudian bisa menggunakan kuesioner dan juga data-data KPI yang dari perusahaan itu sendiri. Sekian dari kelompok kami.